Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullahi tabaraka wa ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwatal iman, azzani wa azzakumullah. Saudara dan saudariku sekalian, jamaah salat maghrib yang saya hormati, dan semoga kita senantiasa di dalam penjagaan serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentu kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah sekian banyak karunia nikmatnya Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Di antaranya ialah seperti yang akan kita bahas pada petang hari ini. Marilah kita mengingat kembali ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Beliau pernah bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat mayoritas manusia terlalaikan di dalamnya. Yang pertama ialah nikmat sehat, dan yang kedua nikmat waktu luang.
Ayuhal ikhwah azzani wa azzakumullah, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mungkin bisa sampai di dalam masjid ini apabila Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada kita nikmat sehat. Oleh sebab itu, dinyatakan oleh para ulama ahli hadis ketika menjelaskan hadis tersebut, seperti Al-Imam Al-Qadhi bin Iyad, demikian juga Al-Imam Al-Khattabi dan yang lainnya. Mereka berkata, sehat itu ra'sul mal fit tijarah. Kalau dalam ilmu perniagaan, usaha bagaikan modal. Orang tidak akan bisa berjualan tanpa modal. Demikian juga kehidupan seorang mukmin dan mukminah tidak akan bisa berniaga di hadapan Allah Subhanahu wa taala tanpa punya modal. Di antara modal yang harus dia miliki adalah as-sihah, nikmat sehat. Tentu kita semuanya paham, Bapak Ibu, setiap hari perumpamaan kehidupan kita ialah berniaga di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena tujuan diciptakannya kita untuk ibadah. Maka kita berniaga di hadapan Allah untuk membeli barang dagangan Allah Subhanahu wa taala, yaitu surganya. Dengan cara gimana? Dengan cara melakukan ketaatan, dengan cara mengibadahi Allah Subhanahu wa ta'ala sebaik-baik mungkin. Ternyata modal dari itu semua ialah as-sihah. Dengan sehat, insya Allah kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semaksimal mungkin, sehingga sehat bisa dikatakan aset yang paling berharga dalam kehidupan seorang manusia. Bahkan berbicara tentang aset, mungkin mayoritas manusia berpikiran pasti menujunya kepada kekayaan, harta benda. Namun ada dalam sebuah hadis, Bapak Ibu, yang telah dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Adabul Mufrad dengan sanad yang sahih, disahihkan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahmatullah alaih. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam pernah bersabda, innahu la ba'sa bil ghina. Sesungguhnya tidak mengapa seseorang itu menjadi kaya. Wasihhatu khairun liman ittaqa minal ghina. Dan kesehatan itu menurut orang-orang yang bertakwa lebih dia pilih dibandingkan kekayaannya. Kita semuanya paham aset dunia yang paling digemari oleh mayoritas manusia kekayaan.
Ternyata Rasulullah bersabda, di sisi orang-orang yang bertakwa, sehat lebih berharga dibandingkan kaya. Sehingga kalau dipilihkan di hadapan kita dua perkara, mau sehat atau mau uang tapi Anda sakit, kira-kira pilih mana? Hah? Beneran? Ini ada 5 juta di hadapan antum. 5 juta loh. Nah, antum pilih tapi antum sakit atau milih sehat? 5 juta loh. Sehat tetap ya? Masya Allah, tabarakallah. Siapapun di antara kita yang lebih memilih aset sehat dibandingkan 5 juta tadi, berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari di dalam kitab Adabul Mufrad, berarti ketakwaan kita masih ada. Artinya kemuliaan kita di sisi Allah masih ada, karena inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang bertakwa. Namun sebaliknya, kalau kita memilih 5 juta, nggak apa-apa deh sakit, saya pilih 5 juta. Berarti kemuliaan dia di sisi Allah dipertanyakan. Sebab menurut orang yang bertakwa, as-sihah, kesehatan lebih dia pilih. Dengan demikian, kesehatan itu merupakan aset yang bisa melanjutkan untuk kehidupan lebih sejahtera, insya Allah. Sungguh betapa besar harganya dari nikmat apa? Sehat. Tidak boleh kita nominalkan dengan berapapun, karena buktinya tidak sedikit orang mengeluarkan hartanya untuk kesehatannya. Bahkan bisa, mohon maaf saja, orang setiap hari banting tulang kerja, tulangnya dibanting-banting, kepala dijadikan kaki, kakinya dijadikan apa? Kepala. Lalu dia kumpulkan duitnya, ternyata dia sakit. Beberapa tahun kemudian, namanya fisik kita pasti akan berubah. Yang tadinya kuat menjadi apa? Lemah. Akhirnya apa yang dia kumpulkan, dia keluarkan supaya bisa sehat. Bisa nominalnya sampai ratusan juta, bahkan miliaran rupiah. Betapa banyak orang yang berobat sampai ke luar negeri supaya bisa apa? Bisa sehat. Saya pernah mengobati kedua orang tua saya sakit, mungkin kalau dihitung-hitung sampai 500 juta. Karena memang kesehatan itu nikmat yang sangat apa? Yang sangat berharga. Guru kami Fadilatul Syekh Al-Allamah Shalih bin Fauzan Ali Fauzan pernah mengatakan, Anda kalau ingin tahu seberapa besar nikmat sehat yang sudah Anda rasakan sekarang, mungkin setiap hari bisa pergi ke rumah sakit. Walaupun apa? Tidak ada yang dijenguk di sana, nggak ada keluarga sih ya misalkan. Tapi pergi aja ke rumah sakit setiap hari. Maka di situ pasti seorang mukmin akan lebih tahu betapa berharganya aset kesehatan untuk hidupnya. Ikhwatal iman azani wa azakumullah. Dengan demikian, kita tidak boleh lalai untuk senantiasa menjaga kesehatan kita masing-masing. Sebab sudah banyak dalil yang menjelaskan kepada kita bahwa
sehat itu laksana makhota mungkin ya. Tahu makhota? Dipakainya di mana? Di kepala. Orang yang pakai makhota, gambaran kita gembel atau raja? Raja, ya enggak? Enggak mungkin gembel, mohon maaf saja. Pakai apa? Pakai makhota. Ternyata sehat itu dikatakan oleh orang-orang Arab dalam syairnya mereka, as-sihhatu tajun ala ru'usil asihha la ya'rifuha illal marda. Sehat itu laksana mahkota yang berada di atas kepala orang-orang yang sehat. Tidak bisa dilihat mahkota tersebut kecuali bagi orang-orang yang sakit. Ada dua orang, pertama sehat, kedua apa? Sakit. Maka si sakit ini mengatakan, Masya Allah, betapa beruntungnya kamu, diberi sehat terus. Saya qadarullah hari ini sakit, kemarin juga sepekan yang lalu sakit 2 hari. Seakan-akan si sakit ini melihat ada mahkota di atas kepalanya orang yang apa? Yang sehat. Benar apa yang disampaikan oleh orang-orang Arab dalam syairnya mereka, bahwa sehat laksana mahkota. Apa ada mahkota yang dijual murah? Enggak ada. Dengan demikian kita betul-betul merasa lebih yakin. Jangan sampai setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sehat, ternyata kita masuk ke dalam mayoritas orang yang dikatakan oleh Nabi maghbunun fihima, terperdaya, lupa. Ingatnya di saat Allah Subhanahu wa taala berikan kita apa? Sakit. Memang sakit itu baik, tidak ada ketentuan Allah yang buruk ya. Tidak ada ketentuan Allah yang apa? Yang buruk. Sakit pun seorang mukmin bisa menjadikannya baik ketika dia sabar. Kemudian berharap semoga menjadi penghapus apa? Dosa. Kalau kita nggak pernah sakit, dosanya kapan dihapus? Namun bukan berarti kita harus sakit terus. Kayaknya nggak ada orang yang mengatakan saya pengennya sakit terus lah setiap hari. Nggak ada. Ada nggak? Pasti semuanya ingin apa? Ingin sehat. Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini suri tauladan kita yang paling mulia. Beliau sosok manusia sehat jasmani dan rohani. Berapa umur Nabi kita selama hidupnya? Berapa umurnya? 63 tahun. Sakit yang beliau alami selama 63 tahun 10 kali atau 15 kali. Tercatat dalam sejarah hanya sekitar 2 sampai 3 kali. Masya Allah, tabarakallah. Sekarang kita lihat diri kita. Ada yang sudah berumur 45 tahun. Ada yang sudah berumur lebih ataupun kurang. Pertanyaannya, sudah berapa kali sakitnya? Akan dijawab berkali-kali. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sosok manusia sehat jasmani dan rohani, dan beliau menganjurkan umatnya supaya sehat. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Seorang sahabat pernah datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ia berkata, "Ya Rasulullah, alimni syai'an
as'aluhu tabaraka wa ta'ala, tolong wahai Rasulullah, ajarilah aku sesuatu sehingga aku bisa senantiasa memohon kepada Allah sesuatu tersebut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam menjawab, salillahal afiyah, mintalah olehmu kepada Allah kesehatan. Ini yang diajarkan oleh Nabi. Sebab Nabi paham sehat itu modal bagi seorang apa? Mukmin untuk berniaga. Mintalah olehmu kepada Allah kesehatan. Dalam lafaz yang lain, Rasulullah mengajari salah satu sahabatnya dengan doa-doa, di antaranya ialah, wahai Allah, ampunilah dosaku, wahai Allah, berikanlah aku kesehatan. Dan kita melihat benar-benar dalam sejarah Nabi, beliau memang tidak sakit-sakitan. Beliau hanya mengalami 2-3 kali sakit. Mungkin yang pertama ketika awal kenabian, di saat beliau didekap oleh malaikat Jibril di Gua Hira, waktu menerima wahyu surat apa? Al-Alaq 1-5 ayat. Beliau pulang dari Gua Hira ke rumahnya, kemudian berkata kepada Khadijah, selimutilah aku, selimutilah aku. Di situ gak lama sakitnya Rasulullah, karena beberapa hari kemudian datanglah wahyu surat Al-Muddathir 1-7 sebagai bentuk Rasulullah diangkat menjadi seorang utusan. Artinya gak lama sakitnya. Kemudian sakit yang kedua pada tahun 8 Hijriah, sekitar itu. Berarti beliau sudah ada di mana? Di Madinah. Pada peristiwa perang Khaybar, beliau pernah diracuni oleh seorang wanita Yahudi yang bernama Zainab bintil Harith dengan racun yang sangat mematikan melalui makanan yang disukai oleh Rasul. Waktu itu Rasul dan beberapa sahabat makan sampai meninggal sahabat-sahabat tersebut. Namun makanan ini, daging yang ditelan oleh Rasul, begitu sampai di lidah beliau berbicara, wahai Rasul, aku ada racunnya, langsung dimuntahkan. Itu pun menjadikan Rasulullah sakit agak lama. Sampai waktu itu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in sudah gergetan pengen langsung mengeksekusi Zainab. Namun Rasulullah tidak mengizinkannya. Rasulullah meminta supaya didatangkan untuk beliau Zainab. Maka dihadirkan Zainab di hadapan Rasulullah. Kemudian Rasulullah konfirmasi, apakah benar kamu yang menaruh racun di makanan tersebut? Dia mengaku. Zainab berkata, siapa yang memberitahukan Anda makanan tersebut ada racun? Karena ini sudah rahasia yang sangat tertutup. Nabi bersabda, akhbaruni hadza dzira, makanan inilah yang memberitahukan aku. Langsung Zainab masuk apa? Masuk Islam. Dan sakit yang ketiga jelang wafatnya beliau di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha. Berarti kalau kita ingin meneladani beliau, jadilah manusia yang apa? Yang sehat. Dan nanti kita akan bahas supaya aset sehat ini bisa menjadi lebih bermakna di hadapan kita, maka jadilah kita manusia yang sehat jasmani dan juga apa? Rohaninya. Jangan sekedar memperhatikan kesehatan fisik jasmani, ternyata rohaninya apa? Hancur, mohon maaf saja, sakit. Oleh sebab itu ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah, marilah kita pelajari bersama. Ada sekitar 4 atau 5 dokter terbaik kita
dalam hidup ini. Karena kesehatan butuh apa? Butuh dokter. Maka sebatas yang saya pelajari, walaupun saya tidak kuliah kedokteran ya teman-teman, tetapi untuk mengetahui semacam itu nggak harus jadi dokter. Rujuklah kepada sejarah Nabi, hadis-hadis beliau, insya Allah akan lebih paham. Dokter yang terbaik untuk kita, yang pertama ialah kira-kira apa? Air putih. Air putih, ikhwah. Pada percaya nggak air putih ini dokter terbaik kita? Nah, percaya? Iya, seluruh kedokteran tidak ada yang mengatakan hindarilah Anda air putih. Tidak ada. Tetapi selalu menganjurkan, ya udah Pak, yang penting perbanyak air putih ya supaya sehat. Nah, gitu. Ada nggak antum ketika ke rumah sakit, ke klinik, dokter mengatakan jangan minum air putih ya Pak? Nah, kayaknya nggak ada. Karena semuanya mengaku sehatnya air apa? Air putih. Penampilannya nggak neko-neko, ikhwah. Neko-neko nggak ini? Iya. Nggak neko-neko. Sederhana banget penampilannya, tetapi berkualitas. Makanya ada suatu ungkapan, jadilah kamu seperti air putih. Penampilannya nggak neko-neko, tetapi tetap kamu bermanfaat, berkualitas untuk keluarga dan juga untuk umat Islam. Kalau dibandingkan dengan jus alpukat, lebih menarik mana penampilannya? Jus alpukat dibandingkan dengan es teler 77. Lebih hebat mana penampilannya? Es teler. Seluruh minuman selain air putih, yang paling sederhana penampilannya ialah pasti apa? Air putih. Jadilah kita seperti air putih. Tidak banyak gaya, tidak harus action kesana kemari, tapi kita bermanfaat, berkualitas. Hal-hal yang nggak bermanfaat, recehan, kita tinggalkan. Itu banyak ungkapan yang kita dengar seperti tadi. Jadilah Anda seperti air apa? Air putih. Banyak orang pengennya gaya-gayaan. Mohon maaf saja, kemana langsung diposting. OTW Singapura, nah misalkan. Ya, kemudian OTW Mall Pondok Indah, nyenengin anak dulu. Nah, padahal dia pusing, aslinya kropos dalamnya itu. Ya memang ada juga sih yang kaya raya, masya Allah, tabarakallah. Tapi banyak juga yang setelah itu pusing. Hakikatnya banyak utang, banyak tagihan, nggak bahagia karena selalu jatuh tempo. Yang namanya bahagia kan jatuh cinta ya. Dan dia jatuh tempo terus pikirnya. Jadi nggak bahagia. Maka penampilannya neka-neko, tetapi hakikatnya kropos. Lebih baik kita sederhana, penampilannya biasa-biasa aja, tapi bermanfaat, berkualitas untuk keluarga dan juga untuk Islam dan juga umat Islam. Dengan demikian ini dokter yang terbaik, air putih. Semuanya mengaku. Tadi siang, ikhwah, tadi siang di barusan saya kebetulan ada jadwal kajian di Gading Serpong. Kemudian ada seorang bapak mengatakan, nawarin saya kopi. Nah, saya minum kopi, habis itu air putih. Terus bapak ini bilang, kalau saya sekarang kalau minum kopi sakit Ustaz, gitu. Terus langsung, insya Allah sih nggak apa-apa. Yang penting Pak, setelahnya kita minum air putih. Oh ya, itu yang saya salah. Saya minum kopi, minum ini, tapi air putihnya sedikit banget, pantesan kalau minum kopi itu, ya Allah, nggak enak. Memang saya sedikit banget air putihnya. Nah ini kesalahan kita.
Apalagi kalau orang sudah umurnya 40 tahun lebih, udahlah nggak usah neko-neko. Minum jus ini, jus itu, kemudian kopi ini, kopi itu, tapi air putihnya nggak pernah. Bisa jadi nanti naudzubillah pipisnya sangat berat. Masya Allah tabarakallah. Air putih ialah dokter terbaik kita. Apalagi kalau air putihnya berupa apa? Zam-zam, ya. Ma'u zam-zam lima syuribalahu. Karena seluruh benda cair yang paling baik ialah air zam-zam. Adapun yang kedua yang menjadi dokter terbaik untuk kita ikhwah, supaya kita bisa menjaga aset sehat dengan sebaik-baik mungkin, ialah pola makanan dan minuman yang diatur. Insya Allah akan menjadi dokter terbaik kita. Apa artinya? Artinya ialah kalau kita melihat dalam Al-Quran dan hadis, makanan yang baik dan sehat itu yang tidak berlebihan. Ini kita berbicara dari seluruh makanan halal ya. Bukan berarti berarti makanan haram pas-pasan menengah nggak apa-apa ya. Enggak. Kita berbicara dari seluruh makanan yang apa? Yang halal. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah oleh kalian, jangan apa? Berlebihan. Segala sesuatu yang berlebihan bisa menjadi buruk buat kita. Termasuk makanan dan minuman. Karena kita hidup di dalam dunia itu bukan untuk makan dan minum, tetapi kita makan dan minum untuk hidup. Benar nggak? Dua ungkapan yang harus kita jeli membedakannya. Hidup untuk makan dan minum atau makan dan minum untuk hidup. Yang kedua, dalilnya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Mungkin bapak-bapak, ibu, hadis ini sangat terkenal di tengah-tengah kita. Dari sahabat Nabi yang bernama Al-Miqdam bin Ma'di Karb radhiyallahu taala an. Beliau berkata, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, "Ma mala'a ibnu Adam wi'a syarran min batnih. Bihasb ibni Adam akalatun yuqimna sulbah. Fa in kana la mahala fa thuluthu ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasihi." Tidaklah ada suatu wadah yang lebih buruk dipenuhi oleh anak cucu Adam dari perutnya. Masya Allah. Ini redaksi yang dibidik oleh Nabi Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari seluruh wadah yang kita penuhi, yang kita isi, paling buruk ialah mengisi apa? Mengisi perut. Orang kalau setiap hari selalu fokus dengan isi perutnya, ini tanda baiknya akan semakin jauh. Pagi harus kenyang, bahkan sampai apa? Sampai nggak jalan karena terlalu apa? Terlalu kenyang. Nanti siang, banyak kuliner, dia setiap hari muter. Kemudian sore kuliner lagi. Malam sudah pulang ke rumah, habis pulang kerja makan lagi sampai kenyang. Ini justru menjauhkan kita dari sehat, teman-teman. Sebab berdasarkan persaksian Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, beliau istri Nabi. Kata beliau, sepengetahuanku Rasulullah itu nggak pernah kenyang dalam sehari lebih dari 1 kali. Masya Allah tabarakallah. Ini luar biasa. Artinya, mohon maaf saja, Rasulullah itu kalau misalkan makan paginya sudah kenyang, berarti makan siang dan sorenya nggak terlalu kenyang, biasa. Nggak pernah kenyang dalam sehari lebih dari satu kali. Kalau kita kan pengennya sarapan, ada nasi uduk, ada ini, ada itu. Benar nggak? Gorengannya juga belum. Nah,
Kemudian makan siang ada sate, ada apa lagi? Sop kambing, ini dan itu. Nah, sorenya ketika mau pulang ini ya, mau pulang ke rumah dari kantor, kulitnya dulu sama teman-temannya. Makan nasi seafood, ini dan itu. Malamnya pulang dari rumah, minta sama istrinya, "Mi, ada makanan enggak?" Sampai kenyang lagi. Berarti sehari kita kenyangnya 4 kali. Itu bukan meniti hidup sehat ala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti tidak sayang terhadap badan kita sendiri. Akibatnya terlalu kenyang, akhirnya tidur nggak bangun-bangun. Akhirnya selalu meninggalkan qiyamul lail. Salat apa? Salat tahajud. Akhirnya berat badannya semakin apa? Semakin naik. Ya, ada hadis di dalam riwayat Imam Bukhari sahih ya, bahwa di antara tanda buruknya akhir zaman ialah sudah mulai nampak orang-orang yang gemuk. Nah, tapi ini bukan berarti orang yang gemuk itu semuanya buruk ya. Sama sekali enggak. Jangan sampai dipahami, wah ini kajian melarang kita gemuk. Nah, saya justru pengen gemuk ikhwan, tapi nggak bisa. Dari saya bujang sampai sekarang kayaknya segini terus. Tanda buruknya akhir zaman ialah diantaranya munculnya orang-orang yang apa? Yang gemuk, karena pusat perhatian mereka manusia selalu kepada apa? Perutnya, makanannya. Padahal Nabi bersabda, tidaklah ada wadah yang lebih buruk dipenuhi oleh anak cucu Adam dari apa? Dari perutnya. Kemudian Nabi lanjutkan sabdanya, bihasbi ibni Adam akalatun yuqimna sulba. Cukuplah anak cucu Adam kalau memang makan yang bisa menegakkan tulang punggungnya. Artinya dalam redaksi ini apa? Kita makan itu supaya bisa tegak tulang punggung kita. Karena kalau nggak makan lemes, ya enggak? Bukan berarti orang yang zuhud itu nggak pernah makan. Saya mau zuhud, saya nggak mau makan. Akhirnya tahu-tahu masuk ke rumah sakit Fatmawati. Ya, bukan berarti begitu. Makan butuh, sekedar tulang kita apa? Tegak. Sekedar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti makan dan minum untuk hidup, supaya kita beribadah. Bukan hidup kita untuk makan dan minum. Kemudian Nabi lanjutkan sabdanya, fa in kana la mahala. Kalau anak cucu Adam memang harus makan setiap hari, hendaknya dibagi 3 bagian. Sepertiga pertama untuk makanannya, sepertiga yang kedua untuk minumannya, dan sepertiga yang terakhir untuk apa? Nafasnya. Karena kalau terlalu kenyang terus, nafasnya susah kan? Susah. Ya. Ada pengalaman yang saya saksikan sendiri, bapak-bapak, ibu-ibu. Teman saya sudah meninggal. Waktu itu pernah kerja bareng di suatu lembaga dengan saya. Ketika dia berumur 22 tahun. Bobotnya sudah 125 kilo. Padahal baru berapa? 22 tahun. Setelah kami ini beda pekerjaan, akhirnya kan berpisah. Kemudian beberapa tahun kemudian keluarganya memberitahukan saya bahwa Fulan bin Fulan sudah meninggal. Langsung saya OTW. Nah, OTW ke rumah duka. Nah, setelah pemakaman selesai ya, maka saya tanya, minta kisah dari teman saya. Ternyata di antara sebab wafatnya, kematiannya ialah terlalu gemuk. Beliau meninggal umur 33 tahun, sekitar itu. Tapi bobotnya sudah 190-an, hampir 2 kintal. Waktu meninggal diangkat oleh 7 orang yang berat, yang kuat, itu pada kewalahan. Dengan demikian tidak baik buat kita kalau porsi makanan dan minuman sangat sangat kelewatan. Berarti dokter yang terbaik kita yang kedua ialah pola makanan dan minuman yang teratur.
yaitu yang tidak berlebihan. Karena kita ingat hidup untuk ibadah, bukan untuk makan dan minum. Ikhwatal iman, azani wa azakumullah. Mungkin kita adzan sejenak, nanti setelah adzan kita lanjutkan sampai akhir pembahasan, baru kita salat isya. Begitu? Ya, boleh. Hah? Oh, salat dulu. Oh, boleh. Berarti salat dulu, kemudian baru lanjut sebentar ya. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Faya ikhwatal iman, azani wa azakumullah. Saudara dan saudariku sekalian, semoga kita senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita ketahui bahwa dokter yang terbaik untuk kita supaya kita bisa menjaga aset yang sangat berharga ini ialah makanan dan minuman yang diatur. Jadi jangan sampai kita berlebihan di dalam mengkonsumsi makanan dan minuman kita masing-masing. Adapun dokter yang ketiga, mungkin terbaik untuk kita semua, ialah istirahat yang teratur. Tidak bisa dipungkiri kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sosok manusia yang sehat, karena beliau dalam sekian banyak hadisnya menjelaskan betapa pentingnya mengatur waktu istirahat. Kita ini bukan robot yang selalu beraktivitas kesana kemari tanpa diistirahatkan. Berilah hak badan kita, karena tujuan manfaatnya pun akan kembali kepada diri kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita, misalkan beristirahat waktu siang. Dan itu yang disebut dalam bahasa hadis al-qailulah, istirahat di waktu siang. Beliau bersabda, qilu fa inna syaitana la taqil, berqailulahlah oleh kalian, sebab setan tidak pernah qailulah. Dijelaskan oleh para ulama di hadis bahwa istirahat qailulah tidak mesti tidur. Bahkan badan kita dirahatkan, kemudian pikiran kita diistirahatkan, jangan beraktivitas beberapa menit, itu sudah termasuk apa? Qailulah. Sehingga otot ini tidak terlalu apa? Tegang. Dan yang dimaksud qailulah dalam hadis tadi ialah, banyak ulama yang menjelaskan sebelum zuhur. Tapi bukan dari jam 7 sampai jam 11 ya, sebelum zuhur. Nanti jam 7 sampai 11 juga sebelum zuhur. Tidak. Kalau kita tidur dari jam 7 sampai 11, ini kelamaan ya. Tetapi jelang zuhur, yang mungkin sekitar jam 11 sampai jam 11.40 ya, hanya mendapatkan 40 menit saja kita istirahat, Masya Allah, manfaatnya begitu besar.
Atau kalau nggak sempat setelah sholat zuhur. Ada yang menjelaskan seperti itu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara kunci sehat beliau ialah tidak mengizinkan umatnya tidur pagi. Ingat-ingat ya, tidur setelah sholat subuh pagi hari itu justru mendatangkan penyakit. Tidak pernah dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita habis sholat subuh ngantuk, bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf saja, paksa jangan sampai kita menuruti keinginan kita. Yang ngantuk gimana lagi? Bobo. Kemudian nanti bangun jam 8. Setiap hari begitu. Bagaimana kita mau sehat? Ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Wahai Allah, berkailah umatku yang bisa memanfaatkan waktu paginya dengan baik. Sebagian ulama berdalil dengan hadis tersebut, tidur pagi tidak dianjurkan karena akan mencabut keberkahan hidup seseorang, sehingga nanti tidak menjadi manusia yang sehat. Kita boleh tanya kepada seluruh dokter, dok, kalau tidur setelah sholat subuh gimana? Kayaknya nggak ada dokter yang menganjurkan, nggak apa-apa sering-sering aja kayak gitu. Nggak ada. Ya, ini yang harus kita perhatikan bersama. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma juga kalau melihat putranya tidur setelah sholat subuh dibangunkan, karena menurut beliau ini akan mencabut keberkahan hidup seseorang. Ada salah satu pengalaman yang sangat menarik saya rasakan sendiri di negeri Yaman, yaitu di markasnya guru besar kami Fadilatul Syekh Al-Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Setiap kali subuh selesai, tidak menganjurkan seluruh muridnya untuk beristirahat. Sehingga asrama itu pasti dikunci. Nggak boleh ada yang datang ke kasurnya masing-masing setelah sholat subuh. Harus dipaksa. Kalau ngantuk, kebiasaan kami langsung berdiri setelah sholat subuh, muter di masjid, tawaf gitu, dengan pegang Al-Quran, menghafal, supaya ngantuknya hilang. Nggak apa-apa dipaksa awalnya, biar terbiasa gitu. Karena kalau misalkan kita nggak maksa jiwa kita, mana mungkin akan membiasakan diri dengan yang baik. Kenapa kita bisa terbiasa dengan perbuatan baik? Mungkin awalnya kita memaksa diri dengan jiwa kita, paksa. Apalagi kita malam minggu ya, mungkin pengennya jalan-jalan ke sana kemari ya. Tapi kita bisa memaksa jiwa kita untuk hadir di majelis taklim ini. Alhamdulillah. Wah, berarti kalau dipaksa itu nggak ikhlas? Enggak. Tergantung kita maksa itu untuk siapa, kan kayak gitu. Nggak pernah ngaji tiba-tiba, kayaknya ada mertua datang tuh di kajian, saya mau datang lah kayak gitu. Nah, untuk cari perhatian siapa? Mertua. Itu baru namanya nggak ikhlas. Tapi kalau memaksa untuk Allah, insya Allah ikhlas. Jadi kita harus lawan rasa ngantuk kita kalau datang setelah sholat subuh. Kecuali kita lagi sakit ya, atau pas lagi kelelahan, nggak apa-apa lah. Yang penting jangan dijadikan sebagai kebiasaan. Tidur pagi tidak mendatangkan kesehatan. Kemudian poin berikutnya dalam mengatur istirahat, teman-teman, jangan sering begadang. Nah ini catatan yang sangat bagus untuk kita ingat. Jangan sering begadang. Mana mungkin orang-orang sehat itu kebiasaannya begadang. Justru begadang itu kalau setiap hari malah bikin bikin orang nggak sehat,
makin kurus, kemudian auranya pun nggak jelas gitu. Karena apa? Karena kalau orang bergadang, maka paginya dia nanti siang gitu. Kalau sebelum duhur itu masih malam gitu kan. Nah paginya itu nanti setelah salat duhur jam 1, jam 2 itu baru pagi menurut dia. Ini terus setiap hari tidurnya terlalu larut malam. Ini nggak bagus dalam kesehatan kita. Makanya dokter yang terbaik yang ketiga ialah istirahat yang diatur. Insya Allah kita akan menjadi apa? Manusia yang sehat. Adapun yang keempat, dokter yang terbaik bagi kita ialah olahraga. Apa? Olahraga, teman-teman. Olahraga, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Dar'ut Ta'arud Al-Aql wa Naql menjelaskan ada 3 jenis olahraga yang harus diperhatikan oleh setiap muslim dan muslimah. Kira-kira 3 jenis itu apa? Basket? Atau apa lagi? Bukan. Yang dimaksud oleh Syekhul Islam bukan seperti itu. 3 jenis olahraga. Yang pertama, ikhwan, ialah riyadhatul abdan, olahraga badan. Apa maknanya olahraga badan? Badan itu harus digerakkan. Makanya Rasulullah nggak menganjurkan umatnya untuk mager. Malas apa? Malas gerak. Nggak ada dalam Islam mager. Rasulullah sosok manusia yang banyak gerak. Dari mulai sepertiga malam terakhir beliau sudah gerak, sujud, ruku, berdiri. Ini kan olahraga, ya enggak? Itu bangun tidur sudah dianjurkan olahraga, menggerakkan badan. Ketika kita sujud, ketika kita ruku, kemudian datang ke masjid, jalan kaki, itu bagus. Ya, ini namanya riyadhatul abdan, olahraga badan. Ada salah satu ungkapan yang kita kenal yang taharraku fa inna fil harakati barakah. Bergeraklah kamu karena dalam gerakan insya Allah ada apa? Ada keberkahan. Orang bagaimana mau sehat? Setiap hari tiduran terus di kamar, bangun megang HP, duduk terus, mau makan GoFood misalkan ya. Ya bukan berarti melarang pesan-pesan makanan online ya. Enggak, kajian kita enggak melarang pesan-pesan makanan apa? Online. Tapi yang dilarang, yang disayangkan ialah dia malas gerak. Sehingga hawanya pokoknya mager. Enggak akan menjadi manusia sehat. Karena Rasulullah bergerak. Ini namanya riyadhatul abdan. Yang kedua, olahraga ialah dalam agama Islam riyadhah an-nufus, olahraga jiwa. Jiwa itu juga supaya sehat perlu diolahragakan. Dengan cara apa? Kata Syekhul Islam, dengan cara menghiasi jiwa kita akhlakul karimah, sifat-sifat terpuji. Kalau jiwa kita sukanya dengki, ya, kemudian sukanya marah-marah, sukanya begini begitu, tidak dihiasi dengan akhlak-akhlak sifat-sifat terpuji, kita nggak sehat secara rohani. Walaupun badannya atletis, ya, tetapi jelas rohaninya tidak sehat. Ini namanya riyadhatun nufus, dengan cara menerapkan adab-adab agama Islam. Yang ketiga ialah riyadhatul adhan, olahraga pikiran. Kita manusia diberi akal sehat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan gunakan pikiran sehat kita untuk kemungkaran-kemungkaran, tetapi gunakanlah untuk mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Syekhul Islam mengatakan riyadhatul adhan bitta'allumil ilmin nafi', dengan cara belajar terus ilmu yang bermanfaat. Nanti otak kita apa? Terus berjalan dengan baik.
Dengan demikian ada 3 ya olahraga: riyadhatul abdan, riyadhatul nufus, dan riyadhatul adhan. Olahraga pikiran. Kemudian yang terakhir kita bahas insyaallah, karena mengingat keterbatasan waktu yang kita miliki, dokter terbaik kita supaya bisa terjaganya aset yang sangat berharga ini, yaitu aset sehat, ialah mindset pikiran positif. Orang sakit datang ke dokter, dikasih obat, tapi pikirannya dia, bisa nggak ya saya sembuh? Pesimis. Kayaknya penyakit saya sudah parah. Kayaknya, terus bilangnya begitu. Ini akan menghambat apa? Penyembuhan pasti. Sebab di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana inda dhanni 'abdi bi." Aku akan mengikuti prasangka hambaku terhadapku. Kalau kita terus berprasangka buruk, mindset kita ini hal-hal yang jahat, hal-hal yang negatif, jangan berharap kesehatan kita semakin apa? Terjaga. Banyak teman-teman, mohon maaf saja, orang sudah berobat ke sana kemari, ternyata kesembuhannya belum maksimal. Begitu dia berpikiran positif, semangat datang dari dirinya, alhamdulillah, Allah berikan apa? Kesembuhan dan kesehatan. Mau saya kasih contoh? Mohon maaf saja ya, ini saya cerita yang saya alami sendiri. Istri saya, teman-teman, dulu mengidap penyakit yang sangat berbahaya, sampai kankernya lumayan bahaya. Seluruh dokter daerah Bintaro menganjurkan operasi. Akhirnya istri saya nggak mau dioperasi. Baginya berobat secara tibun nabawi. Ya udah, saya sabarin selama bertahun-tahun. Di antara pengobatan yang saya tempuh ialah di Sukabumi. Dari Bintaro langsung ke Sukabumi, terus kayak gitu. Tapi setiap hari semakin melemah. Nah, salah satu ini dukungan yang sangat besar, sampai alhamdulillah sekarang kankernya udah sangat kecil ya, hampir hilang alhamdulillah. Karena apa? Mindsetnya dia yang sangat positif. Pokoknya saya harus sembuh. Sebab kebetulan nih ikhwah, Allah alam ya, istri saya sejak sakit itu hamil. Walaupun saya banyak dikomplain sama teman-teman, sama saudara, udah tahu istrinya penyakitnya kayak gitu, besar apa, hamil lagi. Ya, mau gimana lagi ya? Tapi ada hikmahnya itu hamil. Ya, ada hikmahnya, demi Allah ini saya katakan. Karena begitu dia hamil, dia mau berusaha sehat supaya janinnya pun apa? Sehat. Saya harus sehat. Saya bisa insya Allah. Sampai alhamdulillah waktu itu saya ada rezeki yang membimbing umroh. Akhirnya saya berangkatkan istri saya. Saya tawarin, ayo kita berangkat umroh. Mudah semakin semangat. Semakin semangat. Akhirnya mindsetnya itu semakin apa? Semakin positif supaya sembuh. Alhamdulillah pulang dari tanah suci sambil berdoa di sana, kemudian berdoa di sini. Berobat pun tidak ditinggalkannya di Sukabumi dan di tempat-tempat yang lain secara herbal. Sekarang alhamdulillah sudah hampir tidak dirasakan sakitnya. Padahal waktu awal-awal udah terlalu apa? Terlalu ngedrop kesehatannya. Ini menunjukkan bahwa mindset manusia itu mempengaruhi. Kalau kita pengen sehat, misalkan kaki lagi sakit ya, mau naik tangga, aduh kayaknya nggak mampu deh, tambah sakit, benar nggak? Tapi Bismillah, insya Allah mampu, tangganya nggak terlalu tinggi kok, Bismillah, ayo mampu, ayo, akhirnya sampai kemana? Sampai ke atas. Dengan demikian, dokter yang terbaik untuk kita ialah apa? Pikiran yang selalu baik. Jangan pernah apa? Pesimisme. Para anbiya alaihi wassalatu wassalam selalu bersifat optimis.
Itulah yang mendukung kejayaan dakwah mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahu taala alam bisawab. Sekali lagi teman-teman, saya sampaikan materi ini bukan berarti saya lulusan kuliah kedokteran. Bukan berarti juga saya manusia yang tidak pernah sakit. Saya sering sakit teman-teman. Pokoknya masalah penyakit besar saya pernah jajalin. Demam berdarah saya pernah, tifus saya pernah, liver saya pernah. Tetapi hendaknya kita berusaha sama-sama untuk menjadi manusia yang sehat secara fisik, badan, dan juga secara apa? Rohani kita. Karena Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu, mohon maaf, bukan sosok manusia yang berpenyakitan. Walaupun apabila kita sudah berusaha untuk sehat ternyata dikasih sakit, ya kita jadikan sakit yang kita alami supaya menjadi baik. Dengan cara apa? Disabari dan kita harapkan kafarah sebagai penebus apa? Dosa. Itu insya Allah akan menjadi baik. Allahu ta'ala alam bisawab. Mengingat keterbatasan waktu yang kita miliki, saya mohon maaf karena terlalu panjang atas materi ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.